Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan larutan penyangga atau biasa dikenal dengan buffer. Kalau dilihat di gambar ini, bahwasanya darah dalam tubuh makhluk hidup itu mampu mempertahankan pH karena mengandung larutan penyangga dari oksihemoglobin dan deoksihemoglobin. Nah, jadi larutan penyangga itu sendiri fungsinya adalah untuk mempertahankan pH. Ingat, untuk mempertahankan pH. Nah, mempertahankan pH seperti apa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, masuk ke pengertian buffer, yaitu adalah suatu larutan yang dapat mempertahankan pH apabila ditambah sedikit asam, basa, atau diencerkan. pH-nya di sini hampir tidak berubah. Jadi ketika kita punya suatu larutan buffer, ya, dia dapat mempertahankan pH. Ya, jadi ketika larutan buffer ditambah suatu asam, ya, maka pH-nya ini yang harusnya dia turun, tapi dia tetap turun, cuma turunnya itu tidaklah drastis gitu. Ambil contoh, ya, misalkan kita punya larutan buffer, ya, pH katakanlah 4. Ketika larutan 4 ini, yang pH-nya 4 ini ditambah dengan suatu asam, maka logikanya kan dia pH-nya akan turun menjadi 3 ataupun 2. Tapi nyatanya tidak demikian gitu. Jadi nanti pH-nya itu hanya berubah, misalkan tadi dari 4 hanya berubah menjadi 3,9 ataupun 3,8. Jadi berubahnya hanya sedikit, hanya 0, sekian gitu. Begitu juga ketika larutan buffer ini ditambah dengan basah. Ya, jadi misalkan kita punya larutan buffer pH 4. Ya. Kalau ditambah basah, logikanya kan pH-nya naik. Ya, misalkan dari 4 menjadi 5, 6 dan seterusnya. Tapi nyatanya tidak demikian untuk larutan buffer. Nah, jadi ketika ditambah basah, pH-nya tetap naik, tapi naiknya tidak signifikan atau naiknya tidak drastis. Misal dari 4 awalnya hanya naik menjadi misalkan 4,1 ataupun 4,2, naiknya hanya 0, sekian gitu. Nah, jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat di dalam tubuh. Ya, jadi dalam tubuh manusia terdapat suatu larutan penyangga atau biasa dikenal dengan buffer. Yang pertama yaitu cairan intrasel, ya, yang dikenal sebagai larutan penyangga fosfat. Nah, di sini terdiri dari H2PO4- dan HPO4-2-. Kemudian berikutnya ada cairan ekstrasel, ya, yaitu dinamakan penyangga karbonat, ya, terdiri dari HCO3- dan H2CO3. Ya, kalau intrasel sendiri berarti di dalam sel, ekstrasel berarti di luar sel. Nah, kemudian larutan buffer sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu ada buffer asam dan buffer basa. Ya, nanti kita akan coba kupas satu persatu ya, buffer asam itu apa, buffer basa itu apa. Nah, kemudian prinsip kerja buffer. Nah, jadi di sini ada dua buah larutan ya. Yang atas bukan larutan penyangga dan yang bawah larutan penyangga. Kenapa yang atas bukan larutan penyangga? Kita lihat di sini, ya. Ketika kita punya air murni dengan pH 7, ketika ditambah dengan suatu asam yang konsentrasinya 0,01 molar, maka larutan ini, ya, air murni tambah asal ini pH-nya menjadi 2, ya. Dari 7 menjadi 2, ya. Ini bukanlah larutan penyangga. Kenapa demikian? Karena turunnya ini sangatlah signifikan, sangatlah drastis. Dari 7 ke 2 kan perubahannya sangatlah besar. Maka ini bukan namanya larutan penyangga atau buffer. Kemudian yang bawah larutan penyangga, ya. Kenapa disebut larutan penyangga? Kita lihat. Larutan ini punya pH 4,74. Ketika ditambah dengan suatu asam yang konsentrasinya 0,01 molar, maka campuran ini
menghasilkan pH sebesar 4,66. Nah, kita lihat di sini perubahan pH-nya dari 4,74 menjadi 4,66. Hanya turun sekitar 0,08 saja gitu. Nah, jadi untuk yang atas ini bukan penyangga ya, karena dia perubahan pH-nya itu drastis. Nah, kemudian untuk yang bawah dia berupa larutan penyangga ya, karena dia tidak berubah secara signifikan, hanya sekitar 0,08 saja gitu perubahannya. Nah, jadi di sini terlihat jelas ya perbedaannya ya. Jadi nanti kalian bisa membedakan ya, bahwa kalau larutan penyangga maka perubahan pH-nya ketika ditambah asam atau basa maka turun atau naiknya itu hanyalah sedikit, tidak signifikan. Seperti itu. Nah, kemudian kita bahas buffer asam. Ya. Nah, bagaimana cara pembuatan buffer asam itu sendiri? Ya, di sini ada dua cara. Yang pertama yaitu cara langsung, yaitu dengan cara mencampurkan asam lemah dengan garam basa konjugasinya. Nah, di sini contohnya adalah ketika kita punya asam asetat atau asam cuka gitu, dicampurkan dengan garam basa konjugasinya yaitu natrium asetat. Nah, kita lihat di sini antara asam asetat dengan natrium asetat ini dia punya kesamaan, punya CH3COO ya. Nah, yang berbeda hanya H dengan Na-nya saja gitu. Nah, ini kita namakan sebagai larutan buffer ya. Jadi nanti ketika ada soal ya, ketika nanti dia punya bentuk yang mirip gitu ya, hanya beda H dengan Na gitu, maka ini dinamakan buffer. Sebaliknya ketika di sini asam lemah, di sini garam tapi dia tidak sama asam lemah dengan basa konjugasinya, maka tidak bisa dikatakan sebagai buffer gitu. Nah, kemudian cara tidak langsung yaitu mencampurkan suatu asam lemah berlebih dengan suatu basa kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Contoh, ketika kita punya asam cuka atau asam asetat ditambah dengan natrium hidroksida, maka akan terbentuk natrium asetat dan juga air. Nah, di sini cara tidak langsung untuk yang asam lemah haruslah berlebih ya. Nah, untuk menghitung dari pH buffer asam sendiri itu nanti menggunakan konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam atau Na dibagi mol basa konjugasi. Di mana Ka itu tetapan ionisasi asam, Na mol asam, NBK mol basa konjugasi atau garam gitu. Nah, kemudian di sini ada soal, pernyataan yang tidak benar untuk suatu larutan penyangga adalah yang tidak benar ya. Untuk yang A, campuran asam lemah dengan garamnya. Nah, untuk yang A ini merupakan pengertian dari penyangga ya. Jadi ingat pengertian penyangga itu asam lemah dan garam gitu. Jadi asam lemah dengan garam itu sudah pasti menjadi buffer gitu. Nah, berarti bukan A jawabannya. Kemudian untuk yang B, pH-nya hampir tidak berubah jika ditambah sedikit asam atau basa. Nah, ini juga pengertian dari buffer atau atom penyangga. Jadi dia pH-nya itu hampir tidak berubah ya, atau hanya berubah sedikit gitu ya. Gitu, jika ditambah asam atau basa. Lalu yang C, pH-nya tidak berubah bila diencerkan. Ini juga sesuai dengan larutan penyangga ya. Jadi ketika suatu larutan penyangga diencerkan, pH-nya itu tidak berubah ya. pH-nya berubah ketika ditambah asam atau basa. Itu pun berubahnya hanya sedikit sekali ya. Jadi nanti tolong diingat ya, tolong difahami dengan baik gitu ya. Jadi ketika buffer ditambah asam atau basa dia berubah hanya sedikit, ketika diencerkan pH-nya itu tidak berubah.
Lalu untuk yang D, terbentuk dari reaksi asam basa di mana jumlah basa kuatnya berlebih, ya. Nah, ini yang tidak benar, ya. Jadi basa ya, kuatnya itu tidaklah berlebih. Yang berlebih itu haruslah apa? Asam lemah, ya. Atau kalau misalkan basa yang diminta basa berarti basa lemahnya berlebih, gitu. Jadi nanti jawabannya adalah yang D. Lanjut soal berikutnya. Nomor 2, berikut ini beberapa jenis ion atau senyawa. Ya, ada 5 buah ion atau senyawa di sini. Yang ditanyakan adalah pasangan ion atau senyawa yang berguna sebagai penyangga pada ekstrasel adalah. Nah, berarti ini kan sudah dijelaskan di awal ya. Ada tadi namanya ekstrasel, ada intrasel. Nah, ekstrasel berarti nanti larutan penyangga yang berperan adalah penyangga karbonat. Nah, berarti nanti jawabannya adalah penyangga karbonat. Yang mana penyangga karbonat? Berarti kan nomor 1 dan nomor 4 gitu. Nah, berarti jawabannya yang B gitu. Nah, kalau misalkan kebalikannya ada ekstrasel kan berarti intrasel ya. Intrasel itu berarti penyangga yang dominan apa? Penyangga fosfat ya. Berarti nanti untuk nomor 3 ya dan juga nomor 5 ya. 3 dan 5 ya. Ini nanti termasuk ya penyangga fosfat ya yang berada di intrasel gitu. Jadi nanti jangan ketukar ya gitu. Ketika misalkan ada soal gitu, ekstrasel penyangga karbonat berarti cari yang ada CO3-nya gitu. Lalu intrasel berarti penyangga fosfat berarti cari yang ada P-nya gitu. Oke, semoga bisa difahami ya. Insya Allah ini cukup mudah gitu ya, asal nanti kalian pahami teori yang telah disebutkan di atas gitu. Saya lanjutkan. Nah, nomor 3 ini mulai berhitung gitu ya. Suatu larutan terdiri dari campuran antara 50 ml C3COH 0,1 molar dan 50 ml larutan C3CONA 0,1 molar. Tentukanlah A. Apakah larutan tersebut merupakan larutan penyangga? B. Apakah larutan tersebut termasuk larutan penyangga? Apabila penyangga, maka tentukanlah harga pH-nya. Oke, kita jawab yang A terlebih dahulu. Apakah dua ini penyangga gitu ya? Jadi di sini kan ada CH3COOH ya dan CH3COONA ya. Nah, C3COH sendiri itu adalah asam lemah ya. C3CONA atau natrium asetat itu adalah garam ya. Atau bisa dikenal dengan basa konjugasi ya. Basa konjugasi. Nah, berarti masih ingat ya pengertian atau cara membuat larutan penyangga ya? Itu ada cara langsung, yaitu pertemuan antara asam lemah dengan garam atau basa konjugasinya. Nah, berarti yang A ya itu bisa kita jawab ya. Berarti larutan ini termasuk larutan penyangga. Berarti jawabannya benar penyangga gitu. Nah, kemudian yang B, ketika dia memang penyangga, maka berapakah pH-nya gitu ya. Nah, berarti di sini ya kita harus menentukan dulu ya jumlah mol dari dua senyawa ini gitu ya. Berarti molnya si C3COH berapa, molnya C3CONA itu berapa gitu. Nah,
Jadi cara mencari mol ya itu sama dengan M kali V gitu ya. Ini prinsip awalnya ya gitu. Nah, M-nya kan 0,1 ya. 0,1 ini kan M ya, satuannya M ini kan molar gitu ya, konsentrasi. Lalu yang 50 mili ini kan volume gitu. Jadi di sini kalau misalkan kita mau menentukan apa mol di CH3COOH gitu, berarti kan M-nya itu 0,1 kali 50. Berarti kan ketemu 5 gitu ya. Nah, di sini saya tulisnya 5 milimol ya. Kenapa mili? Karena di sini satuannya itu mililiter gitu. Mililiter. Maka di sini jadi milimol. Bisa difahami ya? Kalau di sini bukan mili melainkan liter, maka di sini hanya mol saja gitu. Kemudian untuk mol dari CH3COONA ya 0,1 kali 50 ya, hasilnya juga sama 5 milimol gitu. Nah, kemudian cara menentukan pH gimana? Untuk menentukan pH maka kita harus tahu konsentrasi H plusnya ya. Nah, coba diingat lagi konsep awalnya. Ketika ada asam lemah ketemu dengan garam atau basa konjugasi, maka nanti di sini terbentuk ya larutan penyangga, atau saya tulis buffer biar lebih cepat ya, buffer asam gitu. Ya, ingat ya, buffer asam itu asam lemah ketemu dengan garam atau basa konjugasi. Ya. Nah, kalau dia buffer asam, berarti kan kita dapat menentukan konsentrasi H+ ya. Gitu. Konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol basa konjugasi. Kan sebelumnya kan seperti itu, ya. Nah, kita masukkan Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5, ya. Mol asamnya itu ya asam lemah ya. Asam lemahnya berarti di sini 5 ya, gitu. Ini saya tulis saja, ini asam lemah, mol asam lemah, ini mol basa konjugasi. Berarti 5/5 kan habis ya. Berarti nanti dapat ya konsentrasi H+ ya itu 1,8 kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, kemudian pH-nya berapa ya? Berarti kalau kita mau menentukan pH-nya ya, pH itu min log konsentrasi H+ ya, maka min log 1,8 kali 10 pangkat min 5 ya. Ya, berarti nanti pH-nya ketemu 5 min log 1,8 gitu. Ya, semoga bisa difahami ya. Oke. Kemudian satu lagi yaitu buffer basah ya. Kalau tadi buffer asam, sekarang buffer basah. Yang cara pembuatannya itu ada dua cara langsung, yaitu mencampurkan basa lemah dengan garam asam konjugasinya. Contohnya ada N4OH dengan N4Cl ya, dimana N4OH ini berupa basa lemah ya, N4Cl itu garam ya. Ini garam asam konjugasi gitu. Nah, kemudian cara tidak langsung yaitu mencampurkan suatu basa lemah berlebih dengan suatu asam kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam asam konjugasi dari asam lemah tersebut ya. Yang nanti kita bisa menentukan pH-nya dengan cara mencari konsentrasi OH- ya. Di sini contohnya N4OH yang berupa basa lemah ya.
ketemu HCl yang berupa asam kuat, ya, terbentuk garam N4Cl dan juga H2O. Nah, konsentrasi OH- itu sama dengan Kb kali mol basa lemah bagi mol asam konjugasi, di mana Kb tetapan ionisasi basa. Oke, kita coba bahas. Di sini ada soalnya, ya. Sebanyak 200 ml lautan penyangga mengandung N4Cl dan juga Na3 masing-masing 0,05 molar, ya. Tentukan pH larutan tersebut, ya. Nah, berarti kita harus tahu nih, ya, apakah campuran antara Na3 dengan N4Cl ini berupa penyangga, gitu ya. Nah, jadi sekedar informasi bahwa NH3 itu sama dengan N4OH, ya, yaitu sama-sama basa lemah, gitu ya. Cuma bedanya Na3 ini, ya, tidak ada OH-nya, N4OH itu ada OH-nya, ya. Tapi dia dua-duanya itu basa lemah, gitu ya. Nah, NH3, ya, dan NH4Cl, ya, ini adalah, ya, larutan penyangga basah, ya, larutan penyangga basah. Nah, karena Na3 sendiri itu basa lemah, ya, N4Cl itu garam, ya, garam asam konjugasi, gitu ya. Ini kan kalau dilihat kan mirip, ya, Na3 N4Cl, gitu ya. Berarti kalau di lautan penyangga basah, ya, berarti kita bisa tentukan konsentrasi OH-nya, ya. Berarti sama dengan Kb kali mol basa lemah, ya, dibagi mol asam konjugasi, ya. Berarti nanti di sini sama dengan Kb-nya itu, ya, oh, di sini Kb-nya belum diketahui, ya. Jadi Kb NH3 itu nilainya 1 kali 10 pangkat min 5, gitu. Ya, berarti di sini 1 kali 10 pangkat min 5 dikali mol basa lemah, ya. Ingat mol itu tadi M kali V, begitu. Ya, berarti di sini 200 kali 0,05 dibagi 200 kali 0,05. Ini kan atas bawah habis, ya, 1 ya. Berarti nanti dapat konsentrasi OH-, ya, 1 kali 10 pangkat min 5. Berarti kita dapat POH, ya, itu 5, ya. Berarti pH-nya berapa? 14 dikurangi 5, 9. Oke, selesai untuk pembahasan buffer kali ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa di luar jam. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.